Baik Bu, Bapak, pertanyaan dari saya adalah, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan, pengajuan PAK atau pengajuan klaim PAK ini terhadap terhadap, Nanti langsung Pak Saud status aja. perusahaan yang mungkin, melakukan atau menggunakan, klaim BPJS ini, itu sebagai, penetapan status zero accident seperti itu. Karena kan ada beberapa persepsi bahwa ketika terjadi PAK, maka klaimnya itu akan berpengaruh kepada pengajuan zero accident seperti itu. Itu yang mungkin banyak perusahaan, menjadi takut gitu untuk melaporkan PAK-PAK-nya seperti itu. Terus, apakah PAK seperti yang tadi Bapak sebutkan, contohnya COVID, COVID tadi kan bukan PAK ya sebenarnya untuk kejadian yang bukan di lingkungan kerjanya. Tapi kan ada klaim-klaim tertentu seperti kematian dan sebagainya, tapi itu penyebaran dari tempat kerja. Apakah itu juga klaim-klaim itu dapat mempengaruhi perusahaan dalam, dalam menerima atau sebagai syarat sebagai penerima zero accident, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh langsung saya tanggapi, Bu Diana Rosa? Silakan Dok, silakan. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan memang harus kita pahami benar-benar ya. Jadi ini lagi-lagi adalah masalah kurangnya advokasi edukasi, kurangnya pemahaman yang benar. Jadi memang dalam pemberian penghargaan K3 salah satunya selain sistem manajemen K3 adalah penghargaan zero accident. Di dalam zero accident penghargaan itu tidak harus betul-betul zero ya. Ini harus dipahami, bukan harus zero, nggak ada kasus sama sekali kecelakaan kerja maupun PHK. Jadi yang bisa mempengaruhi atau mengurangi atau menggugurkan nilai dalam pemberian penghargaan K3 itu untuk khususnya zero accident itu yang jelas kecelakaan kerja di luar tempat kerja itu tidak berpengaruh. Misalnya kecelakaan lalu lintas tadi dalam perjalanan itu berhak mendapat CKK tetapi tidak berpengaruh dari zero accident. Ini perlu diketahui juga. Kemudian yang kedua, kalaupun kecelakaan kerja maupun PHK terjadi di perusahaan, itu tidak semua kecelakaan kerja dan PHK itu mempengaruhi zero accident. Kenapa? Karena yang mengurangi nilai atau menggugurkan penilaian zero accident adalah kecelakaan yang menimbulkan fatality, kecelakaan kerja maupun PHK ya, yang menimbulkan fatality maupun cacat permanen. Ya, jadi kalau misalnya PHK karena dermatitis kontak, karena chemical misalnya, kemudian iritasi paru-paru karena bahan kimia, itu PHK. Tapi tidak menimbulkan cacat. Dan tidak menimbulkan kehilangan jam kerja karena pekerjanya harus dirawat lebih dari 2 kali 24 jam ya. Itu berarti tidak menggugurkan zero accident. Nah ini pemahaman ini kan harus diketahui ya. Jadi kecelakaan-kecelakaan ringan, penyakit-penyakit akibat kerja yang ringan, itu tidak berpengaruh kepada penilaian zero accident. Jadi yang berpengaruh memang yang fatal, yang cacat tetap gitu ya, dan menimbulkan kehilangan jam kerja lebih dari 2 kali 24 jam karena dirawat di rumah sakit karena kecelakaan kerja atau PHK-nya ya. Jadi di luar itu masih banyak kasus kecelakaan kerja maupun PHK yang harus dilaporkan dan diberikan hak JKK-nya tanpa menghilangkan zero accident. Itu ya yang harus dipahami. Yang kedua, kalaupun memang kemudian ada kasusnya kecelakaan kerja yang memang menghilangkan kriteria zero accident, ya harus jujur lah. Ini kan masalah reputasi juga bagi perusahaan. Apa gunanya hanya sekedar mendapatkan, bukan sekedar ya, tapi apa gunanya mendapatkan penghargaan zero accident tetapi ada pekerja yang tidak terlindungi karena disembunyikan. Menyembunyikan satu kasus itu bukan berarti merugikan satu pekerja saja. Untuk pekerja itu mungkin dirugikan karena dia menderita, kemudian JKK-nya mungkin tidak dibayarkan sepenuhnya, mungkin asal dibayar oleh perusahaan, sekian gitu aja tanpa sesuai dengan regulasi. Tapi yang penting lagi dalam konteks K3 adalah berarti tidak ada itikat baik untuk perbaikan K3, karena semua kasus-kasus itu disembunyikan. Berarti menyimpan api di dalam sekam, tidak ada upaya perbaikan. Kami melihatnya seperti itu sehingga perusahaan ini
menurut saya melanggar hak asasi manusia, selain juga melanggar undang-undang tadi, dan itu sangat-sangat tidak tidak layak gitu. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini bisa kita berikan sanksi juga karena itu melanggar undang-undang, dan bahkan juga sebenarnya bisa kita anggap melanggar hak asasi manusia karena ada pekerja yang berisiko tetapi tidak diberikan perlindungan yang semestinya, bahkan kemudian menimbulkan resiko-resiko pada pekerja yang lain. Itu menjadi hal yang sangat tidak kita harapkan, gitu ya. Kemudian yang kedua masalah COVID-19, ya betul, yang masuk kategori PHK adalah pada pekerjaan spesifik yang berkaitan dengan penanganan COVID, ya. Dan yang pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada pekerja kena COVID di luar konteks yang PHK, tetapi kemudian apa pengaruhnya kepada penghargaan? Tidak ada sama sekali, tidak ada. Jadi jangan terlalu khawatir juga ya, karena COVID ini merupakan penyakit umum gitu ya, dan sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan kalaupun kalau penyakit akibat kerja dan menimbulkan kematian, pasti itu tidak bisa mendapatkan zero accident, tapi itu pada khususnya rumah sakit. Jadi kalau ada karyawan, katakanlah rumah sakit yang mungkin ada tenaga medis atau tenaga kesehatannya meninggal karena COVID dan kategori PHK, maka rumah sakit itu tidak dapat mendapatkan zero accident. Tetapi kalau perusahaan biasa ada pekerja kena COVID walaupun meninggal kasusnya, tapi itu bukan PHK, tidak ada berpengaruh kepada zero accident ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya